Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ashabihi. Al-Fatihah. Ila arwahi azwaji rasulillahi ta'ahirati ummahatil mu'minina sayyidatina al-kubra wa sayyidatina Aisyah ridha wa sayyidatina Fatimah al-Batul wa waladiha al-Hasan al-Husain wa dzurriyyatihim al-jami' al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya Allah. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wal asyratul mubashshirina wa tabi'ina wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Ya Allah. Thumma ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa min sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali. Al-Fatihah. Subhanallah. Thumma ila arwahi sayyidina Muhammad thumma ila Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu Summa ila ruhi mu'allif kitab Din Al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam wal Muslimin Zainuddin Abi Ahmad Al-Ghazali Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi kitab wal masyayikh. Al-Fatihah. Ya kana Tumaila wa hija
fi syawahidil aqliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fi syawahidil aqliyati, fi tentang asyawahidi dalil-dalil al-aqliyati rasional. Ini tentang dalil-dalil rasional yang berkaitan dengan ilmu. Iklam, ketahuilah annal matluba, anna bahwa al matluba yang dicari, min dari hadzal babi, bab ini, ma'rifatu mengenal, fadilatil ilmi, fadilati kelebihan atau keutamaan, al ilmi ilmu, wa nafasatihi dan kemuliaan ilmu. Bahasa Inggrisnya value. Jadi ada ningali yang presentasi ngomong value. Wa nafasatihi dan kemuliaan ilmu. Wa malam dan selama belum, tufhami dipahami, al fadilatu kelebihan itu, fi nafsiha sendiri, walam dan tidak yutahaqqaqi diteliti, al muradu maksud, minha daripadanya, yaitu nya kembali ke fadilatul ilmi. Lam yumkin maka tidak mungkin, ayu lama diketahui, itu bisa dibaca ta'allama, kalau yang di kuning ta'allama, ayu lama atau anta'allama,
diketahui wujuduha adanya kelebihan itu. Kalau ta'allama berarti wujudaha. Sifatan menjadi sifat lil ilmi bagi ilmu, atau li ghairihi lainnya, minal khisoli dari segala persoalan, falaqad dhalla maka sungguh dhalla telah sesat, anit toriqi dari jalan, man orang tomiha ingin ayya'rifa mengetahui anna bahwa Zaidan Zaid hakimun seorang filosof, amla atau bukan, wahwa dia wahwa ba'du sedangkan dia, itu jadi satu ya, wahwa ba'du sedangkan dia lam yafham tidak paham makna al-hikmati arti al-hikmati filsafat, wa haqiqataha dan hakikat kajian filsafat. Saya jelaskan dulu ini. Ini dalil-dalil rasional tentang ilmu. Imam Ghazali di sini menerangkan dulu tentang ma'rifatu fadilatil ilmi, kelebihan, ya, tentang kelebihan ilmu. Jadi sebelum membahas ilmu, kita harus paham dulu arti fadilah, kelebihan. Kelebihan itu apa? Kalau timbangan ya kebanyakan. Ya. Jadi yang dimaksud di sini Imam Ghazali menjelaskan ilmu itu dari dalil-dalil rasional, jadi dalil yang bisa diterima oleh akal. Tapi sebelum menjelaskan dalil-dalilnya, Imam Ghazali mengarahkan kepada kita supaya kita paham dulu tentang fadilah, makna fadilah dulu sebelum maknanya ilmu. Fadilah itu apa? Kelebihan. Jadi yang dimaksud kelebihan itu, ini ada yang baik, yang paling baik itulah yang namanya punya
kelebihan. Ini pinter, yang paling pinter itulah yang punya kelebihan. Sama dengan produk apapun, barang itu yang paling baik yang mempunyai kelebihan. Jadi kelebihan yang melekat pada sesuatu itu, nah itulah namanya keutamaan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari, keutamaan. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Ya, fadilah. Ya, kita mengenal fadilahnya ini, bila. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu yang namanya fadilah. Kemudian ilmu, allama yu'allimu ilman. Jadi ilmu berasal dari kata alama. Kalau kita alama berarti kita mengetahui. Jadi pengetahuan, segala sesuatu yang kita tadinya tidak tahu menjadi tahu karena kita punya ilmu. Nah, jadi ilmu ini yang akan dipaparkan oleh Imam Ghazali beserta kelebihannya dan keutamaannya. Orang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Di sini Imam Ghazali menyontohkan Zaidun hakimun. Zaid adalah seorang filosof. Ketika kita bicara filosof, jenengan paham nggak makna filosof? Nah, ilmunya filsafat. Filsafat, orang yang mempelajari filsafat dan sampai ahli di bidangnya namanya filosof. Bahasa Arabnya al-hikmah. Kalau al-hikmah ini sumbernya dari Islam, ya, dulu yang diajarkan para nabi dan rasul dulu yang tercecer di mana-mana, akhirnya dikumpulkan oleh Imam Ali atau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, sekarang ada mata kuliah sendiri filsafat Islam. Jadi Islam sendiri memiliki filsafat sendiri. Nah, sebelum muncul ini kita sudah mengenal filsafat itu dari Yunani. Makanya ini Imam Ghazali memaparkan sebelum jauh saya sampaikan kepada dengan semua ilmu. Ya. Contohnya belajar nahwu, ilmu nahwu. Nahwu itu apa? Ya, nahwu itu apa? Nahwu adalah tata bahasa. Kalau bahasa Inggrisnya grammar. Bagaimana supaya orang itu bisa menyusun kalimat dengan baik? Maka orang harus memahami tata bahasa. Nah, terus ada lagi yang namanya sorof di dalam bahasa Arab, ya. Contohnya seperti fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun ufulla taqul maf'alun mif'alun. Ini sorof, perubahan kata per kata setiap kata di dalam bahasa Arab. Saya makan, saya telah makan, saya sedang makan, ya. Saya kemarin sedang makan, ya. Saya akan makan besok dan sebagainya. Nah, ini rangkaian-rangkaian yang dibutuhkan di dalam ilmu. Imam Ghazali menjelaskan keutamaan dulu, ya. Makanya contohnya seperti kita membaca kitab. Kitab ini literatur Islam yang berbahasa Arab. Untuk jenengan bisa membaca kitab dulu, berarti persyaratannya harus dipenuhi. Satu, jenengan harus bisa nahwu, bisa sorof, ya minimal itu nahwu. Dan nahwu sendiri tingkatannya banyak, mulai nahwu wadih, nahwu jurumiyah, ya, nahwu imriti, ada Ibnu Aqil, kemudian ada Alfiyah Ibnu Malik. Nah, setelah paham itu ya sorof, perubahan makna katanya. Kemudian kita harus memahaminya. Nah, ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ya. Terus kemudian ada ilmu balaghah, ada ilmu mantek dan sebagainya. Itu menjadi syarat dengan bisa baca kitab. Karena ini bukan bahasa kita, ini bahasa orang lain, ya bahasanya bahasa orang Arab. Tetapi literatur ini menjadi
tuntutan dan tuntunan penting bagi kita yang beragama Islam yang ingin memperdalam pengetahuan Islam. Nah, kitab Ihya sendiri itu kitab tasawuf. Jenengan harus memahami apa kelebihan Ihya. Karena Ihya itu adalah kitab tasawuf dan makna atau definisi tasawuf harus paham. Tasawuf adalah mengambil segala sesuatu dari Allah, bukan dari selain Allah. Itu makna yang paling sederhana dari tasawuf. Kalau jenengan sudah belajar tasawuf ya wis kan, tidak ngereken yang lain, pokoknya semuanya adalah diserahkan kepada Allah. Nah, dari ilmu-ilmu, nah ilmu ini membuat kita tadinya tidak tahu menjadi tahu karena ilmu. Jenengan beribadahnya berkualitas dan tidak berkualitas ya karena ilmu. Contoh wudhu saja, kalau tidak ada ilmunya ya wudhunya nggak berkualitas. Sholat, ya, ketika sholat kita tidak punya ilmunya, ketika sholat ya sholatnya nggak berkualitas. Makanya sholatnya orang yang berilmu jika dibandingkan tidak berilmu, ya bandingannya antara 70 dengan 1 dibanding 70. Inilah ilmu. Nah, ilmu itu harus mengerti wujudnya ilmu. Untuk apa belajar ilmu? Sekarang ada ilmu terapan. Sekolah boleh SMK Pak, juga apa? Teknik mesin Pak. Tujuannya apa? Nggih, pokoknya lulus SMK dan cepat nyambut gawe. Karena apa? Dia belajar teknik mesin ringan kayak sepeda motor, pokoknya iso mereteli sepeda, iso nyervis, balik namanya beres. Dia tidak diciptakan untuk merancang, mendesain kendaraan, tapi untuk menservis kendaraan. Nah, ini kan tujuannya. Jadi ketika kita sekolah ke SMK harus tahu tujuannya SMK. Ya, ketika kita sekolah kemanapun harus tahu tujuannya, wujudnya ilmu yang ada di dalamnya itu untuk apa. Fakultas pertanian berarti tujuannya untuk jadi petani yang hebat, sarjana pertanian. Tapi giliran lulus sarjana pertanian nggak mau bertani, melamar pegawai bank. Ya lucu. Saya punya banyak teman yang sarjana pertanian IPB, Institut Pertanian Bogor, sampai jadi vice presidennya bank. Jadi ini orang pertanian, orang peternakan disuruh ternak nggak mau. Melamar di kecamatan, ya mendingan di kecamatan ada bagian peternakan. Nah, makanya ketika kita mau mencari sebuah ilmu, kita harus paham dulu makna ilmu yang mau kita ambil, terus definisi dari kelebihan itu apa. Ya. Maka orang-orang yang menguasai banyak ilmu disebut orang alim. Orang yang banyak menguasai ilmu disebut alim. Kalau di orang Islam di Indonesia khususnya itu gampang ya, dengan itu mau lihat orangnya alim apa enggak. Ketika ngaji pakai kitab, dia bisa baca kitab, ya sudahlah itu ukurannya orang alim di Indonesia. Ya, karena untuk bisa membaca kitab itu dibutuhkan persyaratan yang banyak. Terus ketika orang itu alim, santri-santrinya juluki, Mbah Yai kuwi ternyata ilmu laduni. Laduni bundul-bulele, dia nek ngapal niku sowe wakeh. Mondok tahunan darani laduni. Nah, makanya ini, okay. Jadi ini adalah bukti secara rasional bahwa ilmu memiliki kelebihan. Okay. Contohnya dicontohkan oleh Imam Ghazali ketika disebutkan Zaidun Hakimun. Zaid adalah seorang filosof. Dan ketika mendengarkan filosof, apa sih filosof itu? Ketika disebutkan Muhammad Widodo Urban and Regional Planning Consultant, di telinga jenengan kan aneh apa kuwi? Karena jenengan tidak punya ilmunya. Terus bekerjanya apa? Oh, bekerjanya
di manajemen and engineer. Nah, sama dengan ketika kita bekerja satu tempat kayak pabrik rokok ditulis sigaret kretek king size, kita nggak bisa memahami karena nggak punya ilmu apa sih king itu size. Terus dilihat di Google king raja, size ukuran raja. Nah maksudnya ukuran yang sangat besar itu julukannya king size. Ya. Contohnya membeli baju saja, kalau jenengan nggak tahu ilmunya, itu kan cuma ada S, L, M, XL, terus XXL. Apa artinya S, L, M? Ya S artinya short, medium, ya L-nya large, XL, extra large. Nah itu kan ilmu. Makanya kalau orang punya toko itu, ya saudara kita yang dari orang Cina itu ada kode-kode sendiri yang dia kan paham. Kok ini harganya berapa? Kredit beli. Oh sama ini di diskon sama ini. Jenengan dihadiri nggak tahu, dia yang punya kode sendiri. Ya, apa ini kodenya? Nah, ilmunya dia punya ilmu sendiri. Ya, makanya itulah kelebihannya dia. Nah, ilmu ini mengarahkan kepada kita untuk sampai pada banyak persoalan, menyelesaikan masalah apapun dengan ilmu. Makanya falaqad dhalla anit tariqi matamali ya'rafu an Zaidun hakimun anna Zaidan hakiman. Kita tidak akan bisa sampai memahami bahwa Zaid seorang filosof. Ketika dijelaskan sekarang filsafat, filosofi apa? Filosof itu dalam bahasa Latin berasal dari kata philosophia. Philo dan sophia, orang yang mencintai kebijaksanaan. Nah, bijaksana dalam bahasa Arab namanya hikmah, hakim. Nah, orang yang mencintai kebijaksanaan. Filsafat itu, makanya dalam bahasa Inggris filosofi. Nah, orang yang merenungkan bagaimana mendapatkan jalan yang terbaik. Contohnya, semua permasalahan ini nggak akan bisa selesai. Contohnya, kalau terjadi banjir, bla 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 bla, bolak-balik ditanggul, ambrol, ditanggul, ambrol. Orang yang mampu memikirkan itu dan mencarikan jalan keluar untuk banyak orang, itu namanya pemikir. Nah, pemikir itulah filosof. Aristoteles itu memikirkan banyak sistem. Iki kok gawe sistem begini, tukaran perang, apa sih sebenarnya? Oh, karena kalau dipimpin raja orang nggak puas, dipimpin ini nggak puas, akhirnya rajanya dibunuh. Terjadi perang saudara, perang ini. Nah, Aristoteles memikirkan demokrasi, berasal dari kata demos dan kratos, sehingga muncullah yang namanya demokrasi. Suara rakyat ya suara Tuhan. Kalau dulu suara raja adalah suara Tuhan. Nah, digantilah sistem itu, wes ben gak tukaran karena dhewe ben kabeh merasakan bisa menjadi seorang pemimpin bersaing. Nah, ternyata dipikirkan begitu, ya masih banyak celah. Nah, inilah namanya filosof. Kalau yang terkenal seperti Aristoteles, Socrates, ya, dan yang lain-lain yang ada di Yunani. Nah, kalau di Islam banyak seperti Imam Ghazali, ini juga filosof, juga ahli tasawuf, sufi dan filosof. Ya. Ibnu Arabi, Al-Kindi di Islam banyak. Ya. Kita juga punya filsafat Al-Israqiyah. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris namanya iluminasi. Ya. Bagaimana memahami wujud yang sebenarnya. Nah, itulah dalam kajiannya filsafat. Jenengan masih dikenalkan ketika di MI Allah wujud, kita mbakok. Ya. Wujud itu dibahas di dalam filsafat. Apa yang namanya wujud?
Ketika kita bicara wujud, wujud itu seperti apa? Nah, ilmunya untuk membahas wujud sendiri adalah namanya al-hikmah atau filsafat. Lah filsafat itu fil asfarin aqliyah sab'ah itu adalah kecerdasan jiwa yang dibutuhkan. Kecerdasan jiwa bukan kecerdasan otak. Kalau orang jiwanya cerdas, otomatis otaknya cerdas. Kalau otaknya cerdas, belum tentu jiwanya cerdas. Contohnya ilmu, kenapa di Ahlu Sunnah itu melalui Imam Asy'ari dan Maturidi menjelaskan Allah wujud kita baqo ya, sampai selesai. Ketika ditanya tentang wujud itu apa? Wujud itu dalam bahasa Inggris namanya eksistensi. Makanya kalimatnya Allah itu untuk menjawabnya adalah la ilaha illallah, karena Allah itu wujud, bukan Allah itu ada. Maka kalau kita bicara seperti filsafat, menerjemahkan la ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya Allah dari sisi filsafat. Kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti dari sisi al-hikmah, berarti kita masih mengakui keberadaan Tuhan-Tuhan yang lain di luar Allah. Hanya saja yang kita yakini yang berpotensi sebagai Tuhan adalah Allah. Itu gambarannya al-hikmah filsafat. Kira-kira bisa dipahami nggak ini yang disampaikan Al-Ghazali tentang hikmah? Yang dimaksud oleh Imam Ghazali sebelum kita melanjutkan kitab Ihya. Nah, ternyata Ihya itu tidak hanya tasawuf. Imam Ghazali menjelaskannya dari sisi filsafat. Makanya pintu masuk belajar Ihya Ulumuddin ini pertama adalah apa? Tasawuf dari sisi akhlak, ya, tasawuf akhlaki. Ya. Kemudian ada tasawuf falsafinya, tasawuf dari sisi falsafi. Terus tasawuf amali. Nah, di pembukaan dulu sudah saya jelaskan apa makna tasawuf amali, ya, tasawuf akhlaki, kemudian tasawuf falsafi. Di sini sudah mulai kita bicara tasawuf dari sisi ilmu dan filsafat. Kita kalau tidak belajar filsafat, kita tidak akan bisa menundukkan problematika. Paham ya? Belajar filsafat itu belajar bisa menundukkan dan mendudukkan problematika. Punya masalah apapun, dengan kalau ilmu pengetahuannya tinggi, pasti bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi hari ini yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah siapa? Pegadaian. Filsafatnya sangat tinggi. Jadi kan dikasih ilmu, kasih bahasanya seorang filosof, ini loh tempat yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena filsafat itu untuk kita bisa mendudukkan problematika dalam kehidupan. Dari filsafat ini yang disampaikan Imam Ghazali, Zahid dan filosof untuk menguji diri sendiri secara fundamental melalui 3 pertanyaan, ya. Sebagai entitas yang tahu diri, bagaimana semestinya berpikir. Ini yang dimau nanti oleh Imam Ghazali. Dengan sebagai entitas yang tahu diri, wujud yang tahu diri, dengan kan wujud yang tahu diri, bagaimana semestinya berpikir. Kemudian sebagai entitas yang tahu diri, apa yang bisa diharapkan dalam hidup ini? Ngaji apa? Kalau filsafat ditanya, ngaji untuk apa? Makan untuk apa? Hidup untuk apa? Sholat untuk apa? Nah, masih dipikirkan manfaatnya untuk apa? Orang olahraga terus pergilah ke tempat gym, bayar 100.000 untuk apa? Jawabnya mereka 100.000 itu untuk investasi kesehatan. Dan memang kalau sudah pulang dari situ sehat. Nah, makanya ini perlu dipikirkan, ini namanya filsafat.
Kemudian sebagai entitas yang tahu diri, apa semestinya yang harus dilakukan? Contoh, kematian itu pasti apa tidak? Pasti. Tapi kenapa orang-orang tidak mempersiapkan yang pasti-pasti? Kalau yang mati itu sudah pasti, kenapa tidak belajar ilmu untuk menghadapi kematian? Ini filsafat bicara. Berarti orang yang nggak siap-siap itu kok nekat. Terus karuan mati itu sudah pasti, tapi tidak ada satupun orang yang memikirkan ilmunya bagaimana mati enak. Mikirnya itu bagaimana makan enak, terus ya kan? Kerja ini supaya dapat uang banyak, besok bisa beli Max 2. Ya, beli uang banyak, besok bisa ke McD, besok bisa makan ayam geprek, macam-macam. Itu yang nggak pasti-pasti dikejar, tapi yang pasti tidak pernah dia pikirkan. Ini namanya tidak tahu diri. Kalau menurut ilmu filsafat, Zaidun hakimun. Jadi kan tidak bisa dikategorikan seorang hakim, filosof, karena jenengan belum pernah tahu diri, apalagi mengenal diri. Mengenal dirinya sendiri nggak bisa, apalagi kenal Tuhannya. Makanya kalau kita belajar dulu kitab Kimia Usada, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Nabi mengatakan begitu, barang siapa tahu tentang dirinya, dia pasti akan tahu tentang Tuhannya. Nah, tentang wujud dirinya saja tidak bisa mengenali bagaimana wujud yang membuat dirinya ada. Kira-kira bisa dipahami nggak? Sebelum saya lanjutkan, Al-Quran saja dengan pasti kenal Al-Quran loh, lancar maconi. Maka perintahnya Allah pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, kata-kata Iqra dalam Al-Quran perintahnya Iqra. Setelah Al-Quran itu sampai pada Nabi, ya sudah dijilid oleh sahabat Utsman bin Affan, dibukukan ya sampai distandarisasi. Maka setelah itu bukan Iqra lagi bagi jenengan, tapi dengarkanlah. Kalau menurut ilmu filsafat tadinya kalau Iqra pertama sudah Iqra, belajar Iqra sampai level 8 sudah bisa baca ngaji, maka sekarang dengarkanlah. Pertama memang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sekarang dengarkanlah. Al-Quran itu dengarkanlah. Nah, ini kitabnya. Ya, saya perkenalkan untuk membawa jenengan berselancar ke yang namanya otak. Ghazali tidak mengizinkan lanjut ngaji kalau otak jenengan masih beku, si kempel. Makanya orang Jawa uteknya kayak telo. Ini ada al-marhalatul ula fi kulliyati mabahisil wujud. Al-marhalatu itu artinya tahapan. Al-ula pertama fi kulliyati tentang keumuman atau universal, mabahasil wujudi pembahasan wujud. Yang wujud sendiri dengan nggak bisa bahas, bagaimana yang goib tangeh lamun. Nah ini wafiha, dan di dalamnya isna asara faslan, ada 12 pasal. Wujud saja ada 12 pasal. Itu kitabnya ada berapa? 16 jilid. Itu yang kita benar. Ya. Al-faslul awal, ya, pasal pertama fi badahadil wujud, tentang badahadi. Ya, ini swabukti, terjemah Indonesianya swabukti, nah, atau al-wujudi, wujud. Jadi kegamblangan tentang wujud. Makanya dunia ini dinamakan alam syahadah, alam penyaksian, tapi jangan tidak bisa menyaksikan. Maka bagi orang ahli tasawuf, kecelakaan yang paling menderita buat dia, azab yang paling pedih itu bukan dimasukkan ke neraka,
Tetapi ketika kita dihijab oleh Allah tidak bisa menyaksikan Allah. Dan merasa tersiksa nggak, tidak bisa menyaksikan Allah, sholat bertahun-tahun. Tapi jenengan kan tidak pernah mengenal siapa yang sholat, yang disembah, ya, hanya karena jenengan hanya memahami Tuhan itu secara persepsi. Allah itu hanya persepsi saja. Ya, makanya orang mendefinisikan tentang Tuhan itu macam-macam. Mafhumul wujudi, ya ini konsep wujud badihiyun dapat dipahami dengan gamblang. Wujud itu dapat dipahami dengan gamblang. Ma'ulun binafsihi dzatihi, ma'ulun dapat dipahami binafsi dengan sendirinya, dzatihi zatnya. Pun saya berhentikan di situ dulu. Jenengan tahu kan yang namanya kacang brol itu kacang tanah. Tahu tuh yang namanya pisang dan sebagainya, tahu? Kacang itu dulu asalnya dari apa? Dari tanah. Kacang yang sekarang jenengan kenal itu berasal dari kacang yang sebelumnya. Kacang sebelumnya dari yang sebelumnya terus sampai yang terakhir dari asal penciptaan kacang itu sendiri dari tanah. Tanah itu dari mana? Tanah itu dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Ya dari nurnya Allah sendiri. Berarti Allah itu menciptakan segala sesuatu tidak pernah mengambil dari luar dirinya. Pun di sini paham kan? Andai kata Allah itu mengambil materi penciptaan ini dari luar dirinya, berarti dulu semasa Allah sendirian itu ada Tuhan yang lain, ada temannya. Siapakah dia? Kan pertanyaan akal begitu. Oh, berarti Allah tidak bisa dikategorikan yang esa, tidak bisa dikategorikan Allah itu Maha Esa. Oh, mengambil penciptaan segala sesuatu dari luar dirinya. Jangan-jangan yang selain Allah di sana itu lebih hebat daripada Allah. Inilah filsafat. Berarti kalau segala sesuatu itu tadinya dari yang sebelumnya sampai terputuslah kita simpulkan dari tanah dari Nur Muhammad dari Allah. Nah, berarti kita ini yang tadinya dari Adam diciptakan dari tanah liat, ya diambil dari tanah yang paling subur, kemudian terciptalah Adam, ditiupkan roh, akhirnya bisa hidup, bisa bicara, ya, sampai wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti kita dulu ya dari Adam dari tanah dari mana? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Dari Allah. Kemudian kalau jenengan tidak belajar filsafat, berarti ingsun Allah ya ingsun itu karena tidak belajar filsafat. Kalau kisahnya akhirnya seperti Syekh Siti Jenar. Makanya Imam Ghazali nulis supaya tidak terjadi satohat, kekacauan bicara. Wong sing ngomongnya gelenying, tapi bener saja nih. Tapi karena ilmunya nggak sampai, dia sudah terlanjur diangkat derajatnya jadi wali karena kesalahannya. Akhirnya orangnya itu ada derajat namanya jadzab dan majdub. Ya kalau bisa jadi wali ya jadi jadzab majdub yang sempurna, insan kamil seperti Nabi dan Rasul. Dengan jadi wali terus tampak dari luarnya gendeng. Akhirnya orang gendeng-gendeng itu dimintai barokah sama yang gendeng kayak jenengan. Dari sisi filsafat ya gak bisa dipahami seperti itu. Ya harus cari wali yang sempurna. Allah itu wujud lah, pemimpin Gusti Allah sampai geliyem. Jadi ini gambaran dulu sebelum Imam Ghazali nulis banyak ini ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi saya sudah bertahun-tahun
lalu mendengung bahasa-bahasa kalimat Nur Muhammad, tapi tidak satu orang pun yang bisa menjelaskan. Saya bingung juga. Apa sebenarnya Nur Muhammad itu? Jadi karena ilmu, ini kita bicara ilmu bisyawahidil aqliyah, dalil akal ya, dalil rasional apa yang namanya Nur Muhammad. Kita bahas dulu nur. Nur itu apa? Ya, nur itu bahasa kita cahaya, bahasa yang lain sinar, bahasa Sanskerta div menjadi devi, menjadi diva. Ya. Jadi diva itu adalah nur. Ya. Bahasa Latin namanya aura, nur. Bahasa Latin yang lain namanya light. Ini. Makanya jenengan ada lampu Philip lighting, pencahayaan, penyinaran. Muhammad itu berasal dari kata Ahmad. Hamada yuhamidu Muhammadan, artinya terpuji, orang yang terpuji. Jadi itu cahaya terpuji. Kalau kita terjemahkan adalah cahaya terpuji. Nah, dari cahaya terpuji itu, dari mana asal cahaya itu? Adalah dari sumber yang sangat terpuji, karena sumbernya terpuji. Dari mana? Karena kata-kata an-nur. Nur itu adalah cahaya, ya, nama lain daripada Allah itu an-nur dalam Asmaul Husna. Ya. Jadi itu memiliki nama lain. Inilah namanya eksistensi. Disebut namanya yang berbeda-beda, tapi kalau yang dimaksud sama adalah sama. Maka Nur Muhammad. Lah yang dipahami oleh orang Nur Muhammad ya kanjeng Nabi Muhammad, karena dalam bahasa Arab Muhammad adalah orang yang terpuji, yang dimaksud Nur Muhammad. Nah kebetulan Nabi Muhammad juga mengatakan ya, penciptaan alam semesta ini semuanya berasal dari nurku, yaitu Nur. Jadi Nur Muhammad ini adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah, yang berasal dari dirinya Allah sendiri, yang dinamai oleh Allah namanya Nur. Ya. Dan Nur itulah yang karena fadilah keutamaannya yang luar biasa dinamai Muhammad, artinya terpuji, cahaya yang sangat terpuji. Jadi namanya Nur Muhammad. Sumbernya karena an-nur dari wallahu la ilaha illa ar-rahmanur rahim malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar sampai terakhir kan ada an-nur. Nah, Allah itu disebut an-nur juga boleh, ya, disebut ar-rahman ar-rahim juga boleh, karena itu nama lain dari Allah. Nah, terus kalau dalam filsafat, bagaimana kalau ada nama Allah tapi yang disebut bukan yang itu? Hati-hati dengan menyebut Allah, tapi ternyata tujuannya dengan bukan Allah. Dari filsafatnya dengan tersesat. Makanya namanya syirik, yang ada di hati namanya musyrik secara sirri, itu lebih berat daripada orang yang menyembah berhala. Ya, jadi Nur Muhammad itu kalau diterjemahkan menurut bahasa adalah cahaya terpuji yang berasal dari cahayanya Allah. Nah, dari cahaya itulah awal penciptaan semua makhluk mengambil materinya dari Nur Muhammad. Kebetulan Nur Muhammad yang pertama diciptakan Allah itu diletakkan pada Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, yang juga kebetulan namanya adalah Muhammad. Nur Muhammad untuk bahan penciptaan yang pertama tidak diletakkan di kita semua, tapi diletakkan di Nabi Muhammad. Jadi makanya di situ ada Nur Muhammad. Nah, cahaya yang terang itu di luar orang di luar Islam namanya diva. Ya. Diva jadi bahasa Jawa dewa. Dewa itu adalah penjelmaan dari nur-nur.
memiliki makna isroqiyah yang namanya iluminasi. Nah, di mana tempatnya? Tempatnya di tempat yang paling mulia. Namanya Baitul Ma'mur kalau di dalam kajian filsafat Islam. Baitul rumah makmur yang sangat luar biasa mewahnya. Aku di dalam fuad, di dalam fuad ada kala, dalam kalbu ada fuad, di dalam fuad ada sir, di dalam sir ada aku. Disitulah namanya Baitul Makmur. Nah, Imam Ghazali juga menjelaskan wujudul insan wujudullah, batinul insan baitullah. Wujudnya manusia ini juga wujudnya Allah. Terus batinul insan, batinnya manusia itu adalah baitullah. Jadi kalau jenengan memahami ilmu seperti yang dijelaskan Imam Ghazali, kalau jenengan pergi haji itu tawaf mengelilingi Ka'bah itu nampak jelas tawafnya Nabi Ibrahim yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ketika jenengan lempar jumroh itu artinya jenengan nampak jelas lempar jumroh sebagaimana Nabi Ibrahim melempar jumroh. Dari sisi filsafat, apakah Raja Iblis yang goda Nabi Ibrahim pada waktu masih ada di sana? Kan ya tidak ada. Tawaf yang sesungguhnya berarti ya tawafnya ada di hatinya jenengan sendiri. Haji yang sesungguhnya berarti ya ada di sini. Ketika jenengan haji ke Baitullah, itu rumah Allah, kan tidak pernah dijumpai oleh yang punya rumah. Ketemu siapa? Pertama orang datang ke sana nangis-nangis, ya Allah, alhamdulillah, aku wis nabung 10 tahun, saya akhirnya saya ketemu Baitullah, nangis-nangis. Saya dengar semua orang nangis. Kalau saya sendiri pertama ke sana ya nangis. Kata Imam Ghazali, iya, yang pertama si panggilan Allah, kedua panggilan malaikat, ketiga panggilan Nabi, yang keempat akhirnya panggilan iblis. Tapi serono bolak-balik rasa di hati ini sudah tidak ada. Makanya sambil tawaf sambil bawa HP. Labbaik Allahumma labbaik. Langsung selesai minggir, bingung, otak-atik HP upload. Nilai ibadahnya nggak ada, karena ilmunya nggak tahu, semua nggak tahu. Nah, itulah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad terakhir diberikan kepada Muhammad. Ya, Terus yang ditiupkan dari rohnya Allah kepada jasad ya, Adam. anak itu Adam itu apakah ini juga tidak termasuk bagian kecil dari nurnya Allah? Ya, jadi ruh itu adalah bagian terkecil dari ruhnya Allah. Yang pertama ruh ditiupkan oleh Allah kepada Adam masih berbentuk beku. Ya. Ketika ditiupkan maka Adam mulai bisa hidup dan bisa bicara. Nah, terus bagaimana transfernya ruh dari Adam ke Adam yang namanya kita ini? Ya, ketika kita itu berbentuk janin, maka itu mulai transfer ruh. Makanya ketika manusia dalam kandungan disebutkan 3 bulan 10 hari atau diterjemahkan 100 hari, mulailah ditiupkan. Sebenarnya itu adalah transfer dari kedua orang tuanya, roh orang tuanya yang sudah ditiupkan Allah pada masa Nabi Adam. Jadi gak nyebal-nyebul bolak-balik, jadi diduplikasi terus wujud yang baru dan wujudnya selalu peningkatan kualitas. Contoh, kalau kita lihat anak sekarang, ada nggak anak-anak cewek yang jelek-jelek kayak anak yang kelahiran tahun 70 ke sana? Gak ada, sekarang cantik-cantik, laki-laki ganteng-ganteng. Karena apa? Itu adalah perkembangan kualitas dari Adam itu sendiri setiap dilahirkan. Makanya konsepnya pertama ketika Qabil Habil itu syariatnya Allah kan disuruh nikah silang, persilangan, sing ganteng kalau sing gak patek ayu, kan begitu. Sing elek, sing gak patek ganteng ini sama yang cantik supaya jadinya anak ini kualitasnya lebih bagus. Tapi kan gak terima umat bangun oleh elek. Nah,
Terus akhirnya kok bapak putih, ibu putih, anak ireng. Akhirnya akal manusia bilang begini, nurut sopo yo, jangan-jangan itu anak ini. Karena persilangan gennya jauh. Nur Muhammadnya kembali ke kualitas yang awal. Jadi itu sudah langsung otomatis diduplikasi plek ke bawahnya. Perkembangannya sesuai perkembangan yang sudah diatur sistemnya oleh Allah. Sama halnya ketika pertama penciptaan Nabi Adam. Maka kelahiran yang pertama itu adalah ketika malaikat menginstall, memasukkan ruh pertama kepada manusia ketika berada di kandungan ibunya. Ya seharusnya ulang tahun itu yang betul ulang tahun yang pertama ditiupkan rohnya itu baru hidup. Kalau lahir melalui rahim ibunya itu kelahiran yang kedua menunggu kematian. Makanya Allah setelah berproses itu ya, akal oleh Allah diberikan ketika manusia sudah berada di luar kandungan ibunya. Kenapa kalau akal nggak diberikan setelah keluar dari kandungan ibunya? Kalau akalnya kita dikasihkan dulu pada waktu masih dalam kandungan, nggak ada bayi yang mau keluar. Dia sudah paham di dunia ini gak enak kok. Mangan jadi pengen mangan yang kerja dhisik, boleh pasir nang gitar, mulai dadekno duit uter-uter ya kan. Atin mangan leren macul, leren nandur sayuran, nandur padi dan sebagainya. Ujung-ujungnya ketera udan telung dino ambruk mati kan itu panen. Ngenes. Makanya ketika bayi lahir menangis itu kan dia meratapi dunia yang fana ini. Makanya Allah tidak memberikan akal itu ketika bayi berada di dalam kandungan ibunya. Ini kajiannya sebagai syawahidul akliyah. Nah, dalil rasionalnya seperti itu. Jadi kan kalau diberikan sudah besar di situ, sudah bisa berpikir kayak kita begini, gak mungkin mau keluar. Makanya bayi itu, nah, kalau dimarahi orang tuanya nggak mau. Kowe boleh rong tahun enak ngomong tua, salah nggak itu orang tua ngomong begitu? Selama bayi di kandungan enak terus sampai anak ini. Kok saya kira yang itu ngomong kowe rong tahun enak no bapak deh. Ya, jenengan ngaji ikhya dari sopo Pak? Aku 9 bulan dikandani bersama udah tak enak ngendino. Ini kajian filsafat begitu, makanya ngomong jangan salah ngomong. Jenengan mentang-mentang dari orang tua, adanya anak nakal, orang tahu membahagiakan orang tua. Salah. Ketika adanya dia jenengan bahagia semenjak dia ditiupkan ruhnya oleh Allah. Bahkan perintahnya itu kan harus digauli sampai mendekati lahir. Jadi sopo kaya. Nah ini kajian filsafat, jangan salah kan. Ternyata anak yang ngerti kajian filsafat diwali mencari sopo pak sama gak enak atau tak enak. Tak enak mendisik sama ente-entean enak ini. Paham tuh maksudnya filsafatnya? Iya. Terus ini lagi kedua, umumnya ingat. Apa betul katanya kalau sudah ada alam bahasa ini segala amal perbuatan di dunia itu tidak ya. Jadi di Ikhya dulu pertama pembukaan kan saya jelaskan itu idza faidamatu indabahu. Jadi manusia itu baru sadar ketika dia mati. Jadi kita ini sekarang berada di alam kematian, kita nanti baru sadar dan baru hidup setelah mati. Maka hidup yang sesungguhnya dipelajari dari ilmu filsafat juga bukan dunia. Hidup yang sesungguhnya adalah setelah kita melalui proses kematian, namanya di alam barzakh. Dan ketika di alam barzakh kita nggak pernah mengingat apa yang pernah kita lakukan di dunia. Sebagaimana ketika kita di dunia
Dulu sebelum lahir, sebelum dari kandungan, ruh kita itu sudah diletakkan Allah di alam ruh, namanya alam misal. Apa yang kita lakukan di alam misal itu nggak pernah kita ingat hari ini. Makanya nggak usah mikir-mikir. Apa yang kita lakukan hari ini nanti di sana lupa. Barulah nanti ketika di akhirat ditunjukkan videonya oleh Allah, rekaman melalui rokib atid dan sebagainya, barulah kita kaget, oh iya baru ingat. Nah terus seandainya betul-betul ini kisah ceritanya betul, kalau sudah mati ada wajah mungkar nakir menanyakan, kalau tidak ingat dengan perbuatan amal di dunia, bagaimana menjawab pertanyaan malaikat, siapa Tuhannya, siapa Nabinya, siapa Qurannya? Ya. Nanti di paragraf berikutnya kita setelah paham makna fadilah dan makna ilmu, nanti ilmu di sini oleh Imam Ghazali dijelaskan ilmu yang membuat kita bahagia di dunia dan ilmu yang membuat kita bahagia di akhirat, termasuk kebutuhan-kebutuhan untuk hidup kita di akhirat, maka itu harus dipelajari sejak sekarang. Termasuk pertanyaannya malaikat mungkar nakir ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Itu kalau kita ilmu itu nggak kita pelajari hari ini, kita nggak akan tahu. Makanya nanti kata Imam Ghazali di sini di lanjutan bab ilmu yang khusus akhirat, karena perjalanan kita menuju akhirat yang pertama kan mati dulu. Nah, ilmu yang di alam kematian itu harus kita pelajari. Sekarang yang kita pelajari mati-matian sampai jadi sarjana S1, S2, S3, kalau tidak ada hubungannya dengan keakhiratan, ya, yang di alam barzah, ya tidak akan bisa kita ingat. Makanya ilmu itu nanti Imam Ghazali kalau ingin bahagia di akhirat berarti sejak sekarang disiapkan. Maka Imam Ghazali itu kan menjelaskan kematian itu pasti apa enggak? Pasti. Sama enteni yo mati, gak enteni yo mati. Tapi yang pasti-pasti ini manusia tidak pernah mau menyiapkan diri. Yang enggak pasti-pasti disiapkan oleh manusia. Makanya Imam Ghazali menjelaskan di bab ilmu nanti ya di bab lanjutannya bagaimana cara mencari dan mempelajari ilmu akhirat, itu ada penjelasan sendiri dari Imam Ghazali. Contoh, ketika jenengan ditanya oleh malaikat, "Wama kita buka, apa kitab sucimu?" Jenengan mengatakan Al-Qur'anul Karim, katakanlah jawabannya itu. Ketika dia langsung dibukakan oleh malaikat, namanya kitab suci Al-Qur'an. Terus tidak bisa baca, jadi kebuki. Kan logika berpikirnya begitu. Kemudian ketika jenengan agamanya bukan Muslim, mungkin Hindu, ditanya, "Wama kita buka apa kitabmu?" Terus ngomong beda, ngomonglah bagaimana kita, bukan bagaimana kita. Kayak semua cowok digebuki. Nah, kemarin kan ada orang baru malah di sini, saya tanya, "Iso gak zaman anu moco kitab wong Hindu?" Tapi bisa bos, ini loh kitabnya. Ini yang punya Gus, iya itu persiapan untuk tapai malaikat, apa kitabmu ya waktu itu malaikat. Ya, jadi ilmu yang di dunia ini akan putus di dunia. Ya, ilmu yang untuk persiapan akhirat yang bisa kita pelajari di dunia nanti akan bisa kita pergunakan di akhirat. Contohnya, jenengan kan didhawuhi Kanjeng Nabi, idza mata banu Adam ingkoto amalu illa min salasin. Ketika Adam meninggal, semua amal perbuatannya terputus kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Terus al ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Waladun solihun yad'ula, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya kita ketika mati mau berbuat apa? Alam kita sudah berbeda dengan alam
bekal kita ke sana tidak membawa bekal pulang. Yang diharapkan hanya sedekah jariah. Terus ditanya, "Kowe ndek sedekah apa ketika nang donya?" "Oh, saya ikut bangun masjid." "Oh, kemudian kirim semen 100 bar nyatanya mau gawe pamer nyalonnya kepala desa." Akhirnya nggak ada catatan amalnya. Mengajarkan ilmu yuntafa'u bih, kowe biar ngaji kok boleh popularitas. Mari ngaji mesti terima angpau, ketika nggak ada angpau amplopannya nggak balik ngaji. Waladun solihun yatu'ula, punya anak soleh enggak? Ternyata anaknya nggak pernah disekolahkan, nggak dipondokkan, akhirnya nggak ngerti kirim dongo bagaimana. Ya apa yang diharapkan? Artinya ya nggak ada yang diharapkan. Nah, kemudian contoh mempelajari ilmu-ilmu yang untuk kepentingan akhirat. Nabi menjelaskan ya, keutamaan baca sholawat. Ketika sakaratul maut datang, kalau dengan ahli baca sholawat, maka sholawat-sholawat itu akan berada di sekitarnya jenengan dan berbentuk malaikat satu persatu yang akan membela jenengan. Ketika berada di alam kubur juga sama, ketika ahli baca sholawat, ya sholawat-sholawat itu akan mendampingi jenengan di alam kubur. Tapi ketika ada yang mati sholawatnya nggak muncul Gus, dan zaman baca sholawat kan apa tujuannya? Tujuannya dibaca 11 kali, baca salat maktubah supaya rezekinya lancar, memiliki sumber harta yang tidak habis-habis. Akhirnya Nabi mengatakan pembelaan Nabi, kamu nggak bisa saya bela karena syafaatku sudah kamu minta sejak kamu di dunia. Ya kalau ingin sholawatnya jenengan itu bisa membela jenengan ketika sakaratul maut, ya minimal lah kalau malam Jumat itu sholatnya sih kayaknya embel-embeli ya. Hanya di Dalailul Khairat itu yang Kamis sama Jumat itu yang ada, jangan ada embel. Dari 7 hari itu isi 5 itulah embel-embel gak apa-apa, tapi yang 2 hari jangan sampai ada embel-embel karena ini dibutuhkan ketika di akhirat. Terus kemudian ada bacaan doa yang bisa membebaskan kita dari pertanyaan-pertanyaan kubur seperti kemarin yang saya jazakan. Nah itu yang perlu jenengan pelajari dan perlu jenengan amalkan. Terus di tafsir dijelaskan, ini ada surat yang nanti kamu mati akan bisa membela kamu, dan ketika kamu didatangi malaikat mungkar nakir, dia akan berada di hadapanmu membela kamu. Nah, itu ada surat Tabarok. Nah, harusnya ya menghafalkan Tabarok untuk persiapan menghadapi malaikat-malaikat itu. Bukan ngapal no hizib untuk enggak, hizib tidak berlaku untuk malaikat. Supaya kamu tidak dibakar oleh Allah di neraka. Apa katanya Nabi? Bid'an. Nah, bid'ah itu untuk menebus kita. Bacalah kulhu sebanyak-banyaknya. Ya, setiap hari 1000 sampai 100.000 bisa menebus segala dosa-dosa. Itu sebagai contoh kecil. Ya, nanti di IKA itu dijelaskan ini loh ilmu akhirat. Tapi sebelum ilmu akhirat, di bab ilmu ini nanti kalau sudah selesai di subbab ini akan masuk ke bab ilmu yang mahmudah dan mazmumah, ilmu yang terpuji dan ilmu yang tidak terpuji. Nah, ilmu yang tidak terpuji nanti akan mengantarkan kita bukan pada akhirat. Sebagai contoh ini ilmu akhirat. Saya ngaji, kalau tujuan saya ini adalah popularitas, berarti pengajian saya tidak bisa saya nikmati di akhirat. Kalau pengajian saya ini tujuan saya akhirat, ya semua saya akan lakukan ciri-ciri ulama akhirat. Ulama kalau akhirat, satu, kalau mengajarkan ilmu itu adalah ikhlas. Ya, ini ciri-cirinya. Kemudian dia tidak merasa terbebani ketika santrinya datang, ya diajar. Ketika santrinya tidak datang, ya tidak mengeluh. Karena dia tahu yang mendatangkan santri adalah Allah, yang membawa pergi dari majelisnya dia adalah Allah.
dulu supaya cepat terkenal. Ya bukannya nggak pengen terkenal, semua orang dari sifat manusiawinya kan pengen terkenal. Siapa yang nggak pengen terkenal? Ya minimal kalau ditanya rumahnya Haji Jalil di mana? Oh di sana, semua orang sudah tahu, mulai ngoro itu sudah tahu. Dan hanya orang terkenal. Nah tujuan ilmu akhirat, contohnya mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran itu adalah ilmu akhirat. Tetapi kalau jenengan sudah mengkomersialisasikan Al-Quran di dunia, mengambil yang namanya keuntungan atau honor melebihi kewajarannya, ya jenengan tidak akan bisa menikmati Al-Quran itu di akhirat. Walaupun ini ilmu dunia, tapi kalau jenengan memberikan tujuannya untuk akhirat, ya tetap bisa jenengan nikmati di akhirat. Jadi memang Imam Ghazali harus paham dulu fadilah dan ilmu, baru nanti masuk ke sana, ke lautan ilmunya. Karena di lautan ilmu itu banyak juga hambatannya. Makanya kitabnya ini oleh Imam Ghazali dinamai kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Karena dulu itu sudah mati ilmu agama. Umat Islam sendiri sudah tidak tertarik mempelajari ilmu agama. Hari ini kan sama, yang tertarik sekolah negeri lebih banyak daripada sekolah swasta agama. Belajar di TPQ, TPA, kalau sekolah formalnya itu jadwalnya padat, ya diterlantarkan ya sekolah agamanya, karena agama dianggap tidak penting bagi kehidupan di dunia. Makanya akal manusia kalau kita belajar ihya sudah mengatakan bahwa ini benar, dia juga tahu kebenaran, tapi dia tidak pernah mau menerima kebenaran. Nah akal juga sama, ketika dia tahu ini kesalahan, tapi tidak mau berhenti dari kesalahannya. Kalau difilsafatkan kembali kepada Nur Muhammad itu apa sih? Kalau difilsafatkan enak. Oh ya, ini saya bacakan supaya dengan paham apa yang dimaksud Nur Muhammad. Jadi awalnya kita dijelaskan al-faslul awal fi badahati mafhumul wujudi. Jadi pasal pertama tentang kegamblangan konsep wujud. Wujud itu sudah gamblang, tidak perlu dijelaskan. Tapi nyatanya jenengan gak jelas-jelas, ya paham-paham. Mafhumul wujudi badihiyun. Jadi konsep wujud dapat dipahami dengan jelas. Ma'kulun dapat dipahami binafsihi dengan sendirinya, zatnya. La yahtaju fihi, tidak membutuhkan penjelasan, ila tausifi, melalui konsep makna syai'in akhara yang lainnya. Fala mu'arrifah, maka tidak memiliki mu'arrifah penjelas lahu bagi konsep itu sendiri karena sudah wujud. Min hatin, dalam bentuk definisi, ataupun rosmin, dalam bentuk deskripsi. Kalian sudah tahu ini namanya Pak Lulu Solekan. Saya sudah nggak perlu menjelaskan dengan Pak Lulu Solekan, ciri-cirinya begini, tinggi badannya ini, karena sudah wujud di hadapan dengan. Liwujubi kaunil mu'arrifi, liwujubi sebagai keharusan kauni adanya al-mu'arrifi yang didefinisikan. Ajlah, ya, harus lebih terang, wa adharu, dan lebih jelas minal mu'arrafi, dari yang didefinisikan. Nur Muhammad itu kan sudah jelas, nur itu cahaya, Muhammad terpuji. Jadi tidak perlu didefinisikan nur itu apa, Muhammad itu apa. Nah, terus ketika orang tidak mampu memahami apa sih sebenarnya nur Muhammad, itu kan karena tidak mampu memahami. Nah, supaya orang mampu memahami, maka dikenalkan filsafat.
Karena tangga untuk menuju ke sana adalah filsafat atau al-hikmah, supaya mampu memahami. Nur itu seperti apa? Nur bisa jenengan lihat, tapi jenengan tidak bisa mendefinisikan nur itu juga seperti apa. Contohnya udara jenengan bisa merasakan, tapi jenengan tidak bisa melihatnya. Kalau ada sentuhan gini, ini ada angin, ada udara dan sebagainya. Fama apa aurada yang saya katakan fi'ta'rifihi dalam definisinya min annal wujuda tentang wujud itu sendiri. Ya. Awil maujudu atau maujud bima huwa adalah maujudun wujud itu sendiri. Ya. Wasab itu adalah yang memiliki al-ainu realitas. Realitas itu kenyataan, kasunyatan dalam bahasanya orang Jawa, hakikat. Au alladzi yumkinu ayukhbaru anhu, ya, yang mungkin, ya, au alladzi yumkinu yang mungkin ayukhbaru yang bisa dikabarkan anhu darinya min qabili syarhi syarhil ismi, mingkobili yang bisa menerima syarhil ismi, penjelasan makna kata, makna nur, makna Muhammad, ya, penjelasan makna kata. Dunal mu'arrifil hakiki, bukan definisi hakikatnya. Orang mau paham hakikat nur Muhammad harus tahu dulu makna kata nur dan Muhammad. Ala-annahu, sebagaimana definisi saya jiu yang akan dijelaskan nanti, annal wujuda, bahwa wujud la jinsa, ya, tidak memiliki genus. Jenis, bahasa Arabnya jenis, bahasa filsafatnya genus. Wala fasla, dan tidak memiliki diferensial, pencabangan, perbedaan. Kalau jenengan punya anak, berarti gennya anak jenengan ya persis jenengan. Wala khasota, dan tidak memiliki aksiden. Lahu bagi wujud dimakna memiliki makna ikhdal kulliyati, salah satu konsep universalnya al-khamsi, yang 5 tersebut. Wal mu'arrafu, dan definisi hakikatnya yatarokkabu, terdiri minha, dari itu. Fala mu'arrifalil wujudi, tidak ada definisi bagi namanya wujud. Nur Muhammad, contohnya kalau ingin memahami kita harus paham makna nur dulu. Nur itu cahaya. Cahaya itu apa? Yang bisa merubah dari gelap menuju terang. Yang tadinya tanpa cahaya jenengan tidak bisa melihat, tapi karena ada cahaya lah jenengan bisa melihat. Itu namanya definisi cahaya. Kalau makna kata cahaya adalah sinar, dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, terus makna kata sinar itu apa penjelasannya? Nah, makanya kalau di fikih ada istilah lughatan menurut makna bahasa, istilahan menurut istilah atau terminologi. Nah, cahaya adalah yang mampu memberikan sesuatu dari gelap menjadi terang. Karena adanya cahaya itulah sesuatu menjadi terang. Sehingga itu dinamakan nur dalam bahasa Arab. Muhammad dari tadinya yang hina atau haji, terbuat dari air, setetes air hina, sehingga karena wujudnya memukau jadi manusia ini, maka itu disebut Muhammad, orang yang terpuji. Tapi makna kata terpuji ini juga bukan merujuk kepada Nabi Muhammad, merujuk pada awal penciptaan makhluk, nur yang terpuji. Karena nur itu melekat, ya, realitanya kepada sesuatu yang disebut Allah. Allah itu siapa? Allah adalah Tuhan. Nah, sehingga itu melekatnya nur dan melekatnya Muhammad itu kembali kepada Allah. Dari segala sesuatu ini tidak ada yang lepas dari Allah. Ini penjelasan bisa dipahami nggak ini? Okay.
Itu jadi belajar filsafat itu ya sampai sebentuk pentingnya ya seperti itu. Orang nggak jelas, akhirnya pemikirnya, makanya filsafat filosof itu seorang pemikir bagaimana supaya orang itu juga mampu memahami dengan gamblang. Oh jarane pangeran itu jelas ono jika percaya lagi. Karena nur itu saking terangnya, makanya kita tidak bisa melihat sesuatu yang di dalam nur itu sendiri. Tadi tidak ada cahaya gelap. Ketika pertama Nabi Adam diturunkan ke bumi kan gelap. Akhirnya diciptakan nurnya Allah dalam bentuk matahari. Terus orang lain memaknai karena itu dari Allah, maka Tuhan itu ya matahari itu, karena memberikan cahaya yang sangat terang di dunia. Jadi ya gak bisa menyalahkan orang yang menyembah matahari, karena pengetahuannya dia itu adalah Allah. Dari semua itu dalam bahasanya tasawuf akan bertajalli sendiri-sendiri. Bertajalli itu menempati, ya Allah itu nanti seperti ini. Allah di dalam ilmu tauhid itu kan ada as-sami, ya al-kalim, Allah wujud, kita baqa dan seterusnya. Allah itu maha melihat. Allah maha melihat. Ini filsafat dulu. Andai kata kemahamelihatannya Allah itu tidak diletakkan pada mata kita, maka mata kita tidak akan bisa melihat. Allah maha mendengar, kita punya pendengaran. Andai kata kemahamendengarannya Allah itu tidak ditempatkan di telinga kita, maka kita tidak akan bisa mendengar. Dalam bahasa tasawuf namanya tajalli. Jadi menurut filsafat, hakikatnya yang melihat siapa? Karena wujudul hakiki, wujud hakikatnya yang melihat siapa? Adalah Allah. Yang mendengarkan siapa? Allah. Terus Allah Al-Qadim yang berbicara, pada hakikatnya yang bicara siapa? Allah. Ya, makanya saya ini hanya menjadi penyambung lidahnya Allah menyampaikan ilmu ini pada jenengan, karena Allah bertajalli di mulut saya. Ketika saya lupa pelajaran ini, ketika saya sudah berada di dalam majelis saya membaca kitab, saya diingatkan oleh Allah. Kenapa orang-orang ahlu sunnah wal jamaah itu mentradisikan kalau mau ngaji kirim Fatihahnya Nabi bla 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 sampai penulis kitab? Karena beliau ini mulai Nabi Muhammad sampai Imam Ghazali penulis ini, beliau kan sudah berada di alam universal. Alam semua ruh itu kumpul. Ketika kita kirim ruh, kirim Fatihah itu, sampailah Fatihah kita kepada Nabi Muhammad sampai Imam Ghazali. Ya Sayyidi ya Rasulullah, saya mohon izin mau ngaji kitab Ihya Ulumuddin bersama teman-teman. Terus yang punya kitab, kita kirim Fatihah, dia mengatakan ya silakan. Karena itu adabnya dan akhlak kita ketika ngaji. Maka ketika kita lupa, si ngaji ini lupa seperti saya akan diingatkan oleh Imam Ghazali. Karena ruh saya dan ruhnya Imam Ghazali yang sudah berada di alam universal bersama Nabi itu juga nyambung kepada saya. Maka ketika saya nggak paham, ya bisa juga saya bertanya pada Imam Ghazali, ini maksudnya ini. Syarat itu kan dalil, tapi Imam Ghazali nyebutnya syawahid, dari saksi kan, syahadat penyaksian. Ya di zaman Imam Ghazali dalil itu bisa disebutkan sebagai syawahid, ya, karena sudah menyaksikan, ini dalilnya sudah gamblang. Nah ini adalah namanya wasilah. Wasilah itu perantaraan. Perantara itu bahasanya orang sekarang adalah media. Ya, media kita mengambil itu. Makanya ketika membaca ini, orang yang ngaji, ustadznya itu, ini tata kramanya ulama ahli tasawuf dan di ahli sunnah itu kan harus mengatakan qolal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi sampai terusnya. Jadi qolal mu'allifu berkata siapa penulis kitab, bukan berkata qola Muhammad itu bukan.
Jadi saya hanya mengikuti, menirukan apa yang disampaikan Imam Ghazali di dalam kitabnya, dan saya jelaskan sebatas kemampuan saya membaca kitabnya Imam Ghazali. Dari mana ya turun-turun Imam Ghazali pada muridnya pada sampai kepada saya, sampai kepada ibunya. Maka ketika saya ini membaca kitab ini dan Pak Lulu solekan kitab seperti itu, ini banyak perbedaan redaksinya. Kalau jenengan nggak ahli baca kitab kuning, ini nggak tahu perbedaannya. Ini bisa jadi sing salah cetak sini. Tapi karena bahasa kita tahu, oh ya harusnya ayu alama. Ini ada anta alama, maka belakangnya wujudaha menjadi wujudaha, jadi wujudaha menjadi wujudaha. Nah ini redaksinya. Itu ditulis abad ke-5 Hijriah. Cetakan yang ini ditulis ya baru-baru aja ini, dan bahasanya ke Arab-Araban. Dan Imam Ghazali orang Tus, orang Persia, dan bahasanya Persia, Arab-Arabnya mirip Persia. Coba kalau jenengan orang Indonesia terus baca HP, itu ada SMS kotak masuk dan kotak keluar. Itu tulisannya peti masuk, peti keluar. Jenengan ya paham tadi ketika ini bahasa Melayu, kotak ya peti. Tapi peti kan konotasinya petinya orang mati, peti-peti itu ya. Jadi Imam Ghazali mau membahas ini, menjelaskan dulu tentang fadilah dan ilmu. Jenengan harus paham ilmu itu, ilmu apa yang mau dipelajari. Di sini tasawuf yang bercorak akhlaki, ya. Apa sih tasawuf akhlaki? Jenengan kalau sudah paham tasawuf akhlaki, kira-kira kalau sholat Allah sudah amin, itu kemungkaran bukan? Jadi nggak usah nuduh orang lain mungkar. Dalam ibadah kita sudah banyak yang mungkar. Tidak tumakninah itu sudah mungkar. Kemudian tasawuf amali, itu tentang latihan-latihan zikir wiridnya, ya praktis. Itu praktis. Jadi ketika Nabi mengajarkan zikir, ya, contohnya la ilaha illallah, ya, wa alaiha nahya wa alaiha namut. Ya karena itulah kita dihidupkan dan karena itulah kita dimatikan. Terus yang ini baca la ilaha illallah tapi keliru manggon. Manggon ini nang grumbul-grumbul. Orang lain mengatakan bid'ah. Kira-kira menurut ilmu filsafat benar gak membid'ahkan orang baca la ilaha illallah ketika dia duduknya posisinya salah? Sekarang kan ngetren tahlilan bid'ah. Saya pembelaan ke jenengan dari sisi ilmu filsafat. Jenengan yang tahlilan dibid'ahkan orang lain. Bagaimana jenengan membela amalan jenengan? Jenengan yang suka tahlilan terus dibid'ahkan kelompok lain, bagaimana jenengan membela amalan jenengan itu sendiri? Sudah jelas hadis yang populer, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi tahlilan itu tidak ada di masa Nabi, tidak ada ajarannya, tidak ada dalilnya. Itu bid'ah. Coba jenengan sing wis kadung tahlilan kecil, bagaimana pembelaannya? Ini filsafat, belanya kudu gaya filsafat, orang-orang begitu. Baca tahlil itu, tahlil berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan. Kalau membaca la ilaha illallah berarti artinya tahlil. Orang yang ritual membaca tahlil namanya tahlilan. Kalau orang membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih sampai terakhir namanya istighfar. Ya, dalam bahasa Arab kan ada istilah kalau astagfirullah membacanya istighfar, kalau la ilaha illallah baca tahlil, kalau baca alhamdulillah baca tahmid, baca subhanallah baca tasbih. Kalau jenengan mengerti filsafat, membelanya gampang. Loh kamu kok
menghentikan orang yang mengingat-ingat Allah. Membaca la ilaha illallah dia itu karena ingin selalu ingat kepada Allah. Kan aku dibacakan mbek wong kae bener kan dalile tahlilan kan. Jadi sopo kan dalile itu adalah zikrullah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi giliran masih tahlilan di tempat yang salah, dibid'ahkan la ilaha illallah, bukan dibid'ahkan orangnya. Orang sekarang itu kan bid'ahkan amalannya, bukan bid'ahkan orangnya. Benar nggak orang membid'ahkan tahlilan? Bahkan makna kata dari tahlil itu adalah membaca la ilaha illallah. Berarti dia itu kira-kira musyrik nggak dari sisi ilmu filsafat? Dengan melarang orang membaca la ilaha illallah itu benar apa enggak? Jadi ini ilmu Imam Ghazali filsafat. Tahlilan itu berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan. Terus jenengan mengatakan tahlilan itu bid'ah. Dari mana dasarnya dia mengatakan bid'ah? Dari sisi filsafat, orang yang melarang orang lain membaca la ilaha illallah komunis bukan? Bisa diduga otaknya itu brandingnya, bajunya kayak muslim tapi menghancurkan Islam dari dalam. Karuan makna kata tahlilan itu yang membaca la ilaha. Giliran tahlilan di depannya membaca la ilaha illallah, di dekatnya orang mati dibid'ahkan. Padahal maksud yang membaca itu karena mengingat Allah supaya si fulan bin fulan itu diampuni oleh Allah, mengambil hikmah dari filosofi filsafatnya dari dari tahlilan sendiri kan banyak. Oh, dengan kalau mau membela ya begitu. Dulu zaman dulu melarang aku mengingatkan tahlil itu kan tujuannya untuk mengingat Allah. Orang yang melarang orang lain mengingat Allah, berarti perlu dipertanyakan apa enggak ilmunya. Nah, makanya kalau nggak ngaji aja ini nggak bisa bela diserang orang-orang begitu. You know? Kebetulan di Jawa, wong Jawa wabil khusus nabi. Kalau tahlilan kan mesti mulai bawa berkah. Jadi Gus Miftah enak melawan itu tahlilan mangan, selamatan mangan, wali songoan mangan, ngaji mangan. Yang salah di mana? Oh, kita belajar ilmu filsafat, baca tahlil kok dilarang. Oh, mengingat-ingat Allah dilarang. Terus kan selanjutnya tahlil, kuwi maca tahlil kuwi yo kowe dikullah terus ingat-ingat Gusti Allah. Itu gak tahlilan. Berarti kowe ora maca tahlil Gusti Allah. Berarti pilih tahlilan apa mboten? Makanya tahlilan terus. Tapi pembelaan jenengan itu harus jelas sama mereka yang nyerang itu. Mereka tahu gak mungkin saya diserang. Yang diserang paling ya sing ngaji. Gitu. Makanya yang ngaji ya itu ya biar bisa membela diri ketika diserang oleh kaum tertentu. Amalan yang sejatinya sunnah, ya tadinya itu menjadikan kita hidup masuk surga ya karena la ilaha illallah, menolak la ilaha illallah yang dimasukkan neraka. Tapi sekarang la ilaha illallah dibid'ah-bid'ahkan. Yang masuk neraka siapa kalau yang mobil siapa? Yang membid'ahkan, bukan yang mengamalkan. Buat karena penjelasan sudah panjang lebar ini. Paham ya? Nanti kita lanjutkan masih dari yang namanya dalil-dalil rasional. Jawab tuduhan itu ya harus rasional, masuk akal. Dalilnya ada, ini Qur'annya, ini hadisnya. Kalau jenengan ngaji hadis apa sing riwayatnya, kapan riwayatnya? Makanya kalau kita ngaji hadis itu begini, nanti rangkaiannya sama ngaji ya ini. Imam Bukhari itu kan termasuk imam hadis yang luar biasa, punya guru lebih dari 1000 ya, itu yang dicatat itu 1000 lebih. Terus ada orang sekarang mendoifkan hadisnya Imam Bukhari, tapi dia cuma punya 3 guru.
Kira-kira sopan nggak? Gurunya Imam Bukhari itu lebih dari 1000, ya. Imam Bukhari itu dulu menerima hadis lebih dari 600.000 disortir. Hadis dari siapa? Oh, yang punya hadis dulu Abah Haji Jalil, datangnya Abah Haji Jalil. Karena persyaratannya itu berat. Ketika tamunya datang, Imam Bukhari datang, meludahnya itu lebih menghadap kiblat. Imam Bukhari sudah tidak mau mengambil hadis dari dia. Maka kesohihannya itu mendekati 100%. Ya sudahlah, dianggap 100%. Karena persyaratannya ketat. Dari 600.000 lebih itu tinggal berapa sekarang? Terus nanti akhirnya dari hadis itu Imam Bukhari diambil redaksi yang sama-sama dikumpulkan oleh Imam Ibnu Abi Jamroh. Yang nanti kita ngaji, itu nanti saya jelaskan. Nah, kemudian di masa yang seperti ini jauh dengan Nabi. Terus kalau ada orang yang mendoifkan hadisnya Imam Bukhari, kira-kira jenengan bagaimana membandingkan Imam Bukhari yang punya 1000 guru lebih? Imam Bukhari itu jauh dari Bukhara yang sekarang yang Rusia, negaranya Putin itu. Datang ada hadis, didatangi ke sumbernya, ditanya ini rawinya siapa dan punya persyaratan ketat. Terus jenengan ngaji sama saya, sama mbak guru yang lain, terus ngomong hadis Imam Bukhari ini saya duga dhaif. Ya, sekarang itu kan ada orang yang sudah disebut syekh oleh satu kelompok, itu setiap hari mengkaji kitab-kitab seperti kitabnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya, Imam Abu Dawud, Tirmidzi. Dia mengatakan di Imam Bukhari ini ada 3 hadis yang dhaif. Orangnya masih hidup. Nah, tapi ini jadi rujukannya orang-orang yang sekarang ngaji. Pantes gak kira-kira murid guru Neko dulu akademisnya ya masih tinggian lah kalau Pak Quraisy Shihab kalau di Indonesia ini terkenal karena berada di negara yang hebat. Terus dia masih mengatakan bahwa hadis Bukhari, hadis nomor sekian-sekian ini 3 hadis didhaifkan. Padahal Imam Bukhari itu 1000 orang dikumpulkan ditanya ini benar nggak ini jalurnya siapa sampai metodenya yang luar biasa ketat. Jadi kalau kita nggak belajar ilmu seperti yang sampaikan Imam Ghazali ya nggak bisa bela diri, kalah mesti. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini membawa pintu rahmatnya Allah pada kita, dan kita bisa mengambil ilmu-ilmu yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena ulama-ulama ahli ma'rifat semuanya mengatakan, bukan semuanya, hampir mayoritas mengatakan kalau ahli kubur itu ditanya ketika kamu diizinkan bangkit lagi ke dunia oleh Allah, apa yang kamu pelajari? Ahli kubur mengatakan aku ingin ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Tapi ternyata yang minat ngaji Ihya di mana-mana itu mesti sedikit, karena berat kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dimain. Allahumma rasulna fahman nabiyyin wa hubal mursalin wa ilman marabbil rahimin. Allahumma rasulna ilman nafi'ah wa rasulna fahman nabiyyin rahimin. Wa sallallahu ala khairin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alamin. Al-Fatihah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.